Pertama-tama, siapkan view frame sehingga gambar kalian nanti nggak kebesaran. Ini untuk perkiraan kira-kira nanti gambarnya jadinya seberapa. Yang kedua, tentukan horizontal line. Untuk kali ini, supaya lebih jelas, kita letakkan horizontal line-nya di agak sedikit ke atas. Nah, pastikan jarak vanishing point dari tengah ke kanan dan ke kiri sama ya. Lalu sedikit tips, kita kan perlu patokan sumbu vertikalnya. Yang kurang lebih itu nanti jadi sudut ruangannya. Ini bisa dibayangkan kertasnya dibagi 3, lalu pakai sepertiganya. Nah, di situ lokasi patokan vertikalnya. Kali ini karena kita buat pengamat lebih tinggi daripada ketinggian mata manusia biasanya, maka 2 grid di bawah, 1 grid di atas. Lalu untuk membentuk sudut ruangannya atau batas ruangannya, gunakan titik batas bawah dan batas atas yang dihubungkan ke vanishing point kanan maupun kiri. Kalau jauh bisa pakai panduan pensil buat tahu sudut kemiringannya. Nggak usah pakai penggaris, kita latihan freehand aja. Lakukan juga untuk yang bagian atas. Ini sama-sama dihubungkan dari vanishing point yang kanan dulu, atas maupun bawah. Lalu selanjutnya atas maupun bawah dihubungkan dari yang vanishing point kiri. Dari situ kita dapat sudut ruangannya. Untuk panduan awal bisa tipis aja, seperti bisa dilihat di gambar, saya mulainya tipis aja karena biar nggak usah ngehapus-hapus, nanti tinggal garis yang sudah benar ditebelin. Nah, dari sini kita kurang lebihnya sudah dapat sudut ruangannya ya. Selanjutnya kita mulai gambar objeknya. Kita mulai gambar dari objek yang paling besar aja ya, karena dia yang paling mendominasi ruangan. Nah, yang paling penting pakai ketinggiannya. Dibandingkan pakai skala yang tadi, kita kan di sudutnya ada skala 3 grid. Nah, anggap aja kira-kira tingginya dipan ini sampai 2,5 meter. Maksudnya tinggi tiangnya sampai atas. Nah, kita kasih titik di garis patokan tadi, sudut ruang tadi, dikasih 2,5 dari bawah. Lalu kita tarik dari vanishing point yang kanan. Dari situ dapat garis. Lalu tarik garis vertikal ke bawah biar tahu jatuhnya di proyeksi yang bawah seberapa. Nah, kan ketemu titik lagi. Titik yang di bawah itu ditarik lagi dari vanishing point yang ke kiri, yang di kiri. Karena kita mau tahu ketebalannya seberapa. Jadi tarik yang titik ketemu di atas maupun di bawah.
Nah, ini kan sudah ketemu sumbu perspektifnya dari vanishing point yang sebelah kiri. Lalu kita tentukan aja dari berdasarkan informasi tampak samping kira-kira seberapa panjangnya dipan ini. Lalu kita ketemu titik lagi, ditarik lagi dari vanishing point. Jadi kalau menggambar perspektif ini pakai perbandingan skala kira-kira seberapa, ketemu titik, lalu ditarik dari vanishing point. Selalu seperti itu. Makanya nggak bosan-bosan saya sampaikan kalau semua itu lebih baik dimulai simpel saja, pakai raut yang paling simpel atau bentuk yang paling simpel. Anggap aja seperti kubus dipannya ini kan. Lalu kita bisa tentukan lebarnya, ketemu titik, ketinggian, lalu kita tarik dari vanishing point. Seperti itu lagi. Ketemu titik lagi, ditarik dari vanishing point lagi dari sebelah kanan. Jadi kalau di dua titik hilang, kita selalu setiap ketemu titik ditarik dari vanishing point kiri maupun kanan. Nah, ini contoh lagi dalam menentukan tingginya bed. Itu bisa kita pakai perbandingan dari tadi, sumbu vertikal yang di sudut itu tadi. Kalau 1 grid itu sama dengan 1 meter asumsinya, maka kalau misalnya dipannya tingginya setengah meter, kita pakai setengah grid, ketemu titik, terus ditarik dari vanishing point yang kanan. Ketemu garis lagi, jadi dari satu titik diproyeksikan dari vanishing point lagi, ketemu titik lagi, ditarik lagi. Seperti itu, dari kanan kiri kanan kiri. Nah, ini contoh buat menentukan jarak antar benda. Jadi, itu di alas dia seberapa jauhnya, dikira-kira kan segini. Jadi, bench-nya itu yang untuk duduk, stool panjangnya, itu ditentukan jaraknya aja berapa. Lalu ketemu titik alas bawah sama permukaan atasnya. Kira-kira seberapa, lalu lebarnya seberapa. Dari situ, di sini kita ketemu harusnya 4 titik ya. Ini ada 2 titik alas di bawah sama 2 permukaan atas. Lalu ditarik saja dari vanishing point yang di kanan.
Lalu tambah kelengkapan lainnya seperti lampu. Itu bisa pakai relasinya seperti dari dipannya itu tadi, jaraknya berapa. Digambar aja alasnya dulu yang paling terlihat. Alasnya berupa lingkaran, buat dulu kotak. Karena dia paling terlihat, ya udah dibuat lingkaran dulu. Lalu nanti tinggal dibikin ketinggiannya aja setelahnya. Setelah sudah baru didetail karena dia kan rangkainya kosong, jadi tabung tapi kosong kan, dibuat bagian dalamnya kelihatan seperti ini. Lalu ada gantungannya agar tampak lebih real. Selanjutnya kita gambar bedside table-nya. Kita tentukan karena mungkin estimasinya tingginya sekitar lebih dari 0,5 meter. Lalu kita pakai patokan tinggi aja di atas. Tentuin sedikit di atas, lalu ditarik dari finishing point yang di kanan ini. Nah, di dinding yang itu kita gambar tampaknya. Jadi kayak sisinya tuh seberapa lebar sama seberapa tinggi. Jadi belum pakai ketebalan atau dimensi tebalnya. Nah, lalu kurang lebihnya kita tinggal kasih saja ketebalannya. Kita kan sudah ketemu 4 titik, alas bawah dan 2 permukaan atas. Kita tarik dengan finishing point yang dari kiri. Kita perhatikan perspektifnya dari setiap titik. Kalau nggak nyampe atau butuh bantuan, gunakan pensil untuk tahu kemiringannya. Dari situ kita tahu proyeksinya, lalu kita batasi seberapa tebal si bedside table ini tadi. Dari situ ketemu titik lainnya lagi, kita tarik garis vertikal. Karena vertikal kalau di dalam perspektif satu titik hilang dan 2 titik hilang, itu nggak akan miring atau terdistorsi ya. Jadi kita tetap tarik, setiap ketemu titik, garis vertikal, proyeksikan ke atas sama bawah, seperti itu. Lalu untuk lukisan, seberapa tingginya lukisan itu ditempel pakai patokan dari skala yang di sudut tadi ya, garis sudut vertikal itu tadi. Kita tentukan ketinggiannya seberapa, lalu seperti biasa tadi ditarik proyeksi, tarik proyeksi. Yang kiri juga sama langkah-langkahnya, cuman kan proporsinya beda. Coba pakai proporsi yang berbeda. Jadi kan landscape sama portrait.
Jadi langkahnya sama seperti biasanya ya. Ini ketemu tembok, ditempelin tampaknya seberapa, jadi proporsi lebarnya seberapa, tingginya seberapa, baru ditarik ketemu 4 titik, baru ditarik dari vanishing point ketemu ketebalannya. Jadi seperti itu. Jadi seperti menggambar raut seperti pertemuan-pertemuan biasanya, tetapi kalau ini semua garisnya berdasarkan vanishing point karena dia satu kesatuan gambar. Ini sama menentukan karpetnya, jadi seberapa itu karpetnya terletak di mana, lalu ditarik garis proyeksinya dari titik hilang. Jadi mirip-mirip kayak anggap aja dindingnya ini patokannya dinding bawah alias lantai. Jadi kan kita tadi ada dua dinding yang membentuk siku, garis sudut itu tadi. Kalau ini bayangkan aja ada bidang di bawah yaitu alas. Karena karpet kan nggak terlalu kelihatan ketebalannya. Nah, ini belum selesai semua ya, tetapi kita mulai detail kasih kainnya, bed covernya itu nanti setelah rangka dasarnya gambar selesai, kita bisa kasih detail seperti bed cover, bantal, dan juga detail lainnya seperti ketebalannya dipan itu sendiri. Jadi ini yang saya contohkan masih bagaimana menggunakan perspektif dua titik hilangnya, belum selesai sampai detailing. Nanti yang kalian kumpulkan tugas, tolong diselesaikan sampai detailnya. Jadi ada ketebalannya seperti ini, gitu ya. Misalnya ada, ini kan rangkanya mungkin besi hollow kotak, jadi ini ada penampangnya, terus lalu ada ketebalannya dikit juga di gambar.